Selamat datang, hadirin sekalian. Hari ini, kita akan membahas sebuah kebijakan yang telah lama menjadi bahagian dari sejarah dan perdebatan di Indonesia, transmigrasi. Sebuah program yang digagas untuk mengatasi ketimpangan populasi, namun juga seringkali dituding sebagai penyebab masalah lingkungan dan sosial. Apakah transmigrasi adalah solusi cerdas untuk pemerataan pembangunan atau justru kebijakan yang membawa bencana? Mari kita selami dua sisi koin dari program yang kontroversial ini untuk memahami dampaknya bagi bangsa kita. Terima kasih, moderator. Hadirin sekalian, transmigrasi sejak awal digagas sebagai solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan demografi dan mendorong pembangunan di wilayah luar Jawa. Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduknya yang sangat tinggi, memberikan tekanan besar pada sumber daya alam dan infrastruktur. Transmigrasi menawarkan peluang untuk membuka lahan baru, meningkatkan produktivitas pertanian di pulau-pulau lain, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program ini juga memiliki dimensi sosial yang penting, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui interaksi antar kelompok etnis dan budaya dari berbagai daerah. Para transmigran, dengan semangat kewirausahaan dan kerja keras, telah berkontribusi signifikan pada pembangunan di banyak wilayah tujuan. Tentu, ada tantangan dan kekurangan dalam implementasinya, namun prinsip dasar transmigrasi sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kurang padat penduduk tetap relevan dan memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa. Dengan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan, transmigrasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai Indonesia yang lebih adil dan makmur. Terima kasih dari pihak pro-transmigrasi atas pandangan positif terhadap transmigrasi. Sekarang, pihak kontra transmigrasi akan memberikan argumen pembuka anda dari sudut pandangnya. Terima kasih, moderator. Hadirin sekalian, narasi tentang transmigrasi sebagai solusi pemerataan pembangunan seringkali mengabaikan dampak sosial dan ekologis yang menghancurkan di wilayah tujuan. Program ini, dalam praktiknya, seringkali mengakibatkan konflik agraria dengan masyarakat adat, yang hak atas tanahnya tidak diakui atau direbut secara paksa. Para transmigran, yang seringkali kurang memiliki pemahaman tentang kondisi lokal dan kearifan tradisional, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, janji kesejahteraan bagi para transmigran seringkali tidak terpenuhi. Mereka menghadapi tantangan adaptasi, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan sumber daya yang ketat. Alih-alih pemerataan, transmigrasi justru dapat memperdalam marginalisasi masyarakat adat dan menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah tujuan. Klaim tentang persatuan bangsa juga patut dipertanyakan ketika program ini justru memicu gesekan sosial dan konflik budaya. Sudah saatnya kita mengevaluasi kembali secara kritis kebijakan transmigrasi dan mencari solusi pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan. Kubu kontra transmigrasi saya setuju bahwa ada catatan kelam dan permasalahan dalam implementasi transmigrasi di masa lalu. Namun, kita tidak bisa menggeneralisasi semua program transmigrasi sebagai kegagalan. Banyak wilayah yang berkembang pesat dan masyarakatnya hidup sejahtera berkat kedatangan para transmigran. Mengenai konflik agraria, bukankah ini lebih disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kejelasan status kepemilikan tanah, bukan pada prinsip transmigrasi itu sendiri? Jika tata ruang dan hak atas tanah diatur dengan baik, konflik dapat diminimalisir. Dan soal kerusakan lingkungan, praktik pertanian berkelanjutan dan pendampingan yang tepat dapat mencegah dampak negatif. Kita harus fokus pada perbaikan implementasi, bukan menghapus kebijakan yang memiliki potensi besar. Kubu pro-transmigrasi, Anda benar bahwa penegakan hukum dan tata ruang yang buruk memperparah masalah. Namun, akar masalahnya terletak pada paradigma pembangunan yang sentralistik dan kurang menghargai keberadaan serta hak-hak masyarakat adat. Transmigrasi seringkali dipaksakan dari atas tanpa konsultasi dan persetujuan yang memadai dari masyarakat lokal. Klaim tentang lahan kosong,
seringkali tidak akurat, mengabaikan hak ulayat dan penggunaan lahan tradisional. Bahkan dengan praktik berkelanjutan, pembukaan lahan skala besar untuk transmigrasi tetap berpotensi mengganggu ekosistem alami dan mengurangi ruang hidup masyarakat adat yang telah beradaptasi dengan lingkungannya selama bergenerasi. Kita tidak bisa terus mengulang kesalahan dengan dalih perbaikan implementasi. Pro-transmigrasi, Anda menyebutkan tentang pemerataan penduduk. Namun, apakah efektif memindahkan sejumlah kecil penduduk dari pulau yang sangat padat ke pulau lain yang juga memiliki keterbatasan sumber daya dan ekosistem yang rentan? Bukankah solusi yang lebih berkelanjutan adalah mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jawa, sehingga tidak ada lagi tekanan migrasi yang besar? Mengapa kita tidak fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah kurang padat penduduk daripada mendatangkan orang dari luar yang seringkali justru menimbulkan masalah baru? Kup kontra transmigrasi, saya setuju bahwa pembangunan yang merata di seluruh Indonesia adalah tujuan utama. Namun, ini adalah proses jangka panjang yang kompleks. Sementara itu, transmigrasi dapat menjadi instrumen antara untuk mengurangi tekanan penduduk di wilayah tertentu dan memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi sebagian masyarakat. Program transmigrasi yang terencana dengan baik juga dapat membawa transfer pengetahuan dan keterampilan ke wilayah tujuan, yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Mengenai pemberdayaan masyarakat lokal, transmigrasi yang inklusif seharusnya juga melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat, bukan hanya memindahkan penduduk dari luar. Kuncinya adalah perencanaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Hadirin sekalian, transmigrasi, meskipun memiliki catatan sejarah yang beragam, tetap merupakan kebijakan yang berpotensi strategis untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Dengan evaluasi menyeluruh, perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat lokal, penegakan hukum yang tegas terkait hak atas tanah, dan praktik pembangunan yang berkelanjutan, transmigrasi dapat kembali menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi tekanan penduduk di wilayah padat, membuka potensi ekonomi di wilayah lain, dan memperkuat integrasi nasional. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan berani memperbaiki implementasinya demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Hadirin sekalian, sudah saatnya kita meninggalkan paradigma pembangunan yang sentralistik dan merugikan masyarakat lokal serta lingkungan. Transmigrasi, dalam bentuknya yang seringkali kita lihat, lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif. Kita harus fokus pada model pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan menjaga kelestarian lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan sejati akan tercapai bukan dengan memindahkan penduduk secara massal, melainkan dengan menciptakan kesempatan yang sama dimanapun mereka berada, memberdayakan masyarakat lokal, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Mari kita tinggalkan kebijakan yang berpotensi konflik dan kerusakan, dan beralih pada solusi pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Kita telah mendengarkan perdebatan yang intens dan mendalam tentang transmigrasi di Indonesia. Terlihat jelas bahawa isu ini adalah isu yang kompleks, di mana niat baik untuk pemerataan berhadapan dengan realitas dampak di lapangan. Tidak ada jawaban yang mudah, tetapi diskusi ini mengingatkan kita bahawa pembangunan harus selalu seimbang, mempertimbangkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi anda yang luar biasa. Semoga diskusi ini mendorong kita semua untuk terus mencari solusi pembangunan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Don't forget to like, share, and subscribe for the next episode of Pro and Contra. Sampai jumpa.